Dengan tema yang diusung untuk melanjutkan lalu Indonesia Maju dari Koalisi Indonesia Maju, seperti apa? Apa yang akan ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan tema dari sisi penegakan hukum dan juga isu HAM? Ya, saya kira permasalahan melanjutkan ini kan karena kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah sudah cukup baik dan mesti harus dilanjutkan. Dan kita melanjutkan ini tentunya memang ada yang harus disempurnakan. Dan dalam hal ini memang penegakan hukum kita melihat bahwa memang harus ada suatu perhatian khusus bahwa penegakan hukum ini adalah merupakan penegakan hukum yang memang mempunyai berperan kepada para masyarakat, artinya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, kepada penegak hukum. Jadi saya kira hal tersebut ini kita harus dorong untuk adanya suatu penegakan yang lebih baik. Dan kita melihat bahwa angka penegakan hukum saat ini kan sudah mencapai 61%, artinya sudah cukup bagus. Dan saya kira ini akan bertambah terus, dan saya kira kita mendorong adanya suatu kekuatan penegakan hukum. Jadi kita akan mendorong kepolisian, mendorong kejaksaan dan KPK dan penegak-penegak aparat yang lain untuk melakukan penegakan hukum. Dan dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi ke depan, dan ini adalah merupakan suatu hal yang sudah kita lihat bahwa kita akan menyempurnakan apa yang memang belum bisa sampai diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Jadi saya kira apa yang menjadi suatu impian kita bahwa hukum ini adalah bukan tajam ke bawah tapi tumbuh di atas, tetapi adalah merupakan kesetaraan, karena kita tahu bahwa semua orang itu mempunyai hak yang sama dalam bidang hukum, dan ini kita akan lakukan. Dan apa yang menjadi kekhawatiran mengenai masalah adanya sesuatu penekanan dan kebebasan bicara, saya kira kebebasan bicara itu lebih bebas saat ini dibandingkan pada saat dahulu, dan saya kira hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak ada yang kita lihat bahwa di sini adalah pembungkaman tidak ada. Jadi saya kira hal tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang kita dorong untuk terus bahwa kita ini akan menjadi suatu negara demokrasi dan kita tetap akan menegakkan hukum ini dengan baik. Dan saya kira baru saja juga Undang-Undang ITE sudah disahkan di paripurna, dan ini oleh DPR sudah disahkan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita melihat kekhawatiran bagaimana orang tidak akan bebas bicara dan kemudian takut dengan masalah penegakan hukum dan segala macam. Itu saya kira bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan lagi. Saya kira ini yang harus kita lanjutkan. Era saat ini era yang negara yang demokrasi dan penegakan hukum yang baik. Saya kira ini kita dorong terus pada saat nanti Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Baik, Anda nggak melihat bahwa tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Tobas, beberapa cara untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan itu rupanya yang disampaikan ada ketakutan soal mengungkapkan pendapat. Anda tidak melihat itu, Pak Wihadi? Saya kira ketakutan yang seperti itu kan bukan merupakan suatu ketakutan yang semua masyarakat itu dilaksanakan. Tapi artinya di sini bahwa apa yang disampaikan itu kan ada suatu informasi yang bertanggung jawab. Dan saya kira petugas keamanan dalam hal ini semuanya kita tahu bahwa KUHP pun KUHP sudah memberikan satu kelonggaran KUHP yang baru dengan restorasi justice dan segala macam. Jadi ini satu hal yang mungkin masyarakat adalah mungkin belum tahu bahwa sekarang ini nantinya akan ada undang-undang baru, undang-undang KUHP baru yang mungkin saya dengan Mas Taufik Tobas itu juga sama-sama kita di Komisi 3 pada saat itu kita membahas undang-undang ini, dan kita di undang-undang KUHP ini sangatlah kita ini mempunyai revolusi, atau kita bicara mengenai masalah suatu perubahan yang cukup mendasar dalam masalah penegakan hukum. Jadi saya kira apa yang ditakutkan itu tidak perlu kita khawatirkan. Ini kan hanya segelintir mungkin orang yang melihat bahwa ini kasus yang mungkin tidak seperti itu, atau mungkin apa yang disampaikan tidak sesuatu yang benar, misalnya kalau kita berita hoax misalnya yang disampaikan, kemudian aparat kemudian mendalami dan segala macam. Jadi kalau saya kira ini adalah suatu hal yang kebebasan yang sudah sangat bebas. Saya kira kita melihat bahwa bagaimana medsos itu dengan bebasnya, kemudian bagaimana dikatakan bahwa ada ketakutan, medsos saja kita bisa memaki-maki, bisa mengkritik apapun dan segala macam, dan itu bebas-bebas saja. Kalau itu
dilakukan mereka ketakutan, tentunya itu tidak ada sama sekali. Artinya Oke, baik. totally tidak akan itu. Tidak seperti itu. Baik, sebelum saya ke Bang Roni, Mas Tobas mau menanggapi? Ternyata mungkin situasinya menurut Pak Wihadi tidak seperti yang digambarkan oleh pasangan Amin. Ya, mengenai sarana memang jalur-jalur untuk menyampaikan pendapat, sarananya terbuka ya, karena kita sudah di dunia digital ya, sosial media berkembang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketakutan akan kritisisme ya. Jadi ketika ada kritik-kritik, ketika ada pikiran-pikiran yang berbeda dengan penguasa, maka timbul ketakutan ya. Salah satu ukurannya mudah saja. Orang ketika ingin melakukan kritik terhadap penguasa misalnya, dia harus memplesetkan misalnya menjadi di negara Wakanda, di negara Konoha. Kenapa? Karena takut ketika menyebutkan secara jelas bahwa yang dikritik adalah pemerintah Indonesia atau penguasa atau kondisi di Indonesia, akhirnya mengubah menjadi istilah lain. Nah itu salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Nah menurut saya ini harus dijawab. Kenapa ketika kita reformasi 98 itu ada satu upaya kita untuk membangun kembali demokrasi yang memang pada saat Orde Baru sangat terkekang. Nah, pada saat itu kita mengalami puncak dari demokrasi kita. Tapi sekarang mulai menurun ya karena ada ketakutan-ketakutan yang muncul seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Bang Roni. Bagaimana? Ya, dari kami Bang Roni, tim Ganjar Mahfud. Anda melihat adakah kemudian dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud catatan tersendiri, apakah kemudian sudah baik atau ada ketakutan? Bagaimana pasangan Ganjar Mahfud melihatnya soal penegakan hukum dan lain-lain? Jadi terkait dengan penegakan hukum ada catatan khusus dari kami, yaitu bagaimana kita melihat penegakan hukum yang sekarang ini terbukti dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Tobas bahwa adanya kemunduran demokrasi. Ada beberapa kasus yang sedang kita dampingi, saya juga ikut mendampingi, contohnya Mas Aiman Wicaksono, kemudian kami mendapatkan berita yang terakhir adalah Mas Butet, di mana dia dilarang untuk berbicara soal politik di dalam panggung budayanya dia. Dan ini menunjukkan indikasi-indikasi bahwa terjadi kemunduran demokrasi. Dan dari kami, tim Ganjar Mahfud, berkomitmen bagaimana kita membangun sistem hukum yang berkeadilan ke depannya. Perwujudan supremasi dan sistem hukum nasional yang bersih, berkeadilan, progresif. Dan terpenting adalah menjamin rasa aman dari hak asasi manusia. Dan ini sudah kita tuangkan di dalam visi misi kita. Kalau kita melihat bahwa profil dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Ganjar di Jawa Tengah bagaimana beliau dengan programnya anti korupsi dimulai dari desa, 29 desa anti korupsi dari bawah ke atas, bottom up. Kemudian kalau kita lihat Pak Mahfud dalam percepatan reformasi hukum membentuk merekomendasi 150 rekomendasi untuk percepatan reformasi hukum dan membentuk pokja-pokja. Dan kita lihat bahwa memang untuk penegakan hukum ini merupakan poin paling penting yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Karena apa? Kalau kita berbicara soal negara maju, tentunya fondasi dari sebuah negara maju itu adalah fondasi hukumnya. Dan ini menjadi prioritas buat kami, sehingga yang tadi disampaikan oleh Bang Wihadi bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Atau yang kita sering kenal, no viral, no justice. Nah inilah yang tugas kita dari Ganjar Mahfud, dan kami yakin yang bisa menyelesaikan problem hukum ini adalah dari Ganjar Mahfud. Baik, Pak Wihadi, tadi Anda ingin menambahkan, saya persilakan, termasuk ada 2 contoh yang disampaikan oleh Mas Roni soal kasus Mas Butet dan juga Aiman Wicaksono. Silakan tanggapan Anda. Ya begini, kalau tadi yang disampaikan itu mengenai masalah bagaimana ketakutan orang-orang yang akan memposting kritik terhadap pemerintah, saya kira kritik terhadap pemerintah ini kan adalah kritik yang bertanggung jawab tentunya. Nah tentunya kalau masih mempunyai suatu data yang belum kuat, tentunya mereka itu akan memplesetkan. Dan plesetan-plesetan itu sebenarnya kalau saya lihat itu hampir sama semua, ya kan, bahasanya sama. Artinya ini kan sebenarnya kalau kita lihat bahasa netizen aja, yang dimana mereka itu membuat suatu hal yang mungkin agak sedikit ya bahasa genit-genitnya daripada hal seperti itu dengan Konoha. Tidak dilihat sebagai satir politik gitu, Pak Wihadi, bahasa yang digunakan? Saya kira
saya kira bahasa itu adalah bahasa yang memang digunakan di dalam suatu medsos. Saya kira itu bagaimana netizen membuat suatu itu. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang namanya suatu kritik kepada penguasa, tentunya kritik itu kan bukan kritik yang hoax kan. Nah tentunya kalau ini menjadi suatu hoax, artinya kan ini akan menjadi sesuatu hal yang berdampak kepada masalah hukum. Nah saya kira justru kita harus melihat apakah memang berita-berita tersebut adalah berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah di sinilah pertanggungjawaban berita itu tentunya adalah merupakan sesuatu hal yang harus ada tanggung jawabnya. Jadi kalau dalam Undang-Undang ITE yang baru itu kan sudah jelas kalau menyatakan memberikan suatu ucapan atau memberikan suatu posting yang tidak mengakibatkan adanya sesuatu hal yang memberikan keributan dan segala macam, itu tidak menjadi sesuatu hal yang dikatakan bahwa itu melanggar hukum. Jadi ini sudah jelas kalau di Undang-Undang ITE, kalau kita baca sudah jelas bahwa belum tentu bahwa yang namanya seseorang membuat plesetan itu dan mengatakan sesuatu hal yang itu tidak mengakibatkan sesuatu kerusuhan atau tidak memberikan sesuatu maksud yang membuat suatu keributan. Saya kira itu dalam Undang-Undang ITE masih sangat moderat dalam ini. Jadi saya kira lompatan-lompatan inilah yang mesti harus dilakukan adalah bertanggungjawaban. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa proses hukum itu sendiri kan kita harus jelas bahwa apa yang dikatakan tadi, misalnya pembungkaman, sekarang kita sudah jelas bahwa apa memang betul seperti itu. Artinya kan ada yang harus ada suatu pembuktian. Nah, pembuktian inilah yang harus dilakukan. Dan saya kira perangkat daripada undang-undang kita, KUHP, Undang-Undang ITE, itu sudah sangat-sangat merupakan suatu undang-undang yang merupakan suatu undang-undang yang cukup moderat saya kira. Dan saya kira dalam hal ini selalu dikatakan bahwa kita bukan lagi menjadi reformasi, tapi sudah menjadi transformasi. Transformasi di bidang hukum ini sudah terjadi begitu kan. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang perlu dilanjutkan. Baik, Pak Wihadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.